Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar IPAS pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, kita tinggal di negara Indonesia. Tahukah kalian, negara Indonesia itu terbagi menjadi berapa provinsi ya? Nah, negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu terbagi menjadi 38 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kita? Kita tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa ya yang istimewa dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu? Yang pertama, tahukah kalian bahwa wilayah DIY itu terdiri dari wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang telah berdiri sebelum negara Indonesia merdeka. Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh seorang sultan yang kita kenal dengan nama Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh seorang Sri Paduka Pakualam ke-10. Kedua wilayah ini ketika Indonesia merdeka itu secara sukarela bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya selain berperan untuk memimpin pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga berperan dalam menentukan dan memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa serta pemersatu masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Provinsi DIY itu terdiri dari 4 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota madya. Apa sajakah itu? Nah, kita lihat petanya. Secara administratif, Provinsi DIY terbagi menjadi 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dengan ibu kota Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota di Wates, Kabupaten Sleman dengan ibu kota kabupaten di Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dengan ibu kota di Wonosari, dan 1 kota madya sekaligus sebagai ibu kota Provinsi DIY yaitu kota Yogyakarta. Struktur administrasi Provinsi DIY itu secara struktural kita lihat pada tampilan di bagian. Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang wali kota terdiri dari beberapa kemantren. Setiap kemantren dipimpin oleh seorang mantri pamong praja. Dalam sebuah kemantren terdiri dari beberapa kelurahan. Dalam setiap kelurahan ini dipimpin oleh lurah. Nah, tahukah kalian bahwa Kemantren dan Kapanewon merupakan perubahan nama dari kecamatan. Jadi, kalian hanya bisa menemukan Kemantren dan Kapanewon itu di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana dengan SD Muhammadiyah Sapen? Termasuk dalam wilayah administratif yang mana ya? Tahukah kalian bahwa SD Muhammadiyah Sapen itu terletak di Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, dan Kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tempat penting yang dikenal oleh masyarakat dunia. Di antaranya, 1. Keraton Ngayogyakarta sebagai pusat kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta. Yang kedua, Puro Pakualaman sebagai istana tempat tinggal dari Sri Paduka Pakualam ke-10. Kemudian ada Malioboro yang ada di kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat perekonomian
dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lalu ada Pasar Beringharjo. Kemudian ada Pantai Parangtritis dan Jembatan Kretek 2 yang baru saja selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 2023 ini menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Kemudian ke Gunung Kidul ada daerah wisata yang terkenal dengan keindahannya, yaitu Pantai Sadranan, Pantai Baron, Pantai Trini, Pantai Indrayanti, dan sebagainya. Kemudian kita ke Kabupaten Sleman. Ada salah satu gunung api teraktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi. Kemudian kita juga bisa menemukan tempat-tempat penting di bidang transportasi. Ada Bandara Nyia dan Bandara Adi Sucipto. Kemudian ada Terminal Giwangan dan Terminal Jombor. Lalu ada Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Kemudian di bidang budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah yang kaya akan sejarah dari masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Tahukah kalian bahwa di daerah Yogyakarta itu terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ada Candi Prambanan yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu. Lalu ada Candi Kalasan dari kerajaan Mataram Buddha. Bagaimana dengan kerajaan Mataram Islam? Ada Masjid Gede di Kota Gede sebagai salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Anak-anak, demikianlah pemaparan materi tentang lingkungan sekitar kita yang Bu Erlin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bu Erlin sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang lingkungan sekitar kita. Ayo, kita harus peka dengan apa saja yang ada di lingkungan kita dan mengenali daerah lingkungan kita serta menjaganya. Semoga yang Bu Erlin sampaikan tadi bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.